Selamat sore teman-teman, sekarang jam 5.46. Selamat sore teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Niluh Kartika Dewi. Saya mahasiswi dari STIMI Handayani Denpasar. Dengan nomor NIM 20.21.1.1.12463. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan atau untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu dengan mapel aplikasi analisis kuantitatif. Nah, jadi sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan sedikit. Di dalam video ini saya akan membahas beberapa uji seperti uji asumsi klasik, uji analisis jalur menggunakan aplikasi SPSS ini, teman-teman. Nah, jadi sebelum kita mulai, mari kita lihat hipotesis dulu. Jadi di sini dosen kita sudah memberikan saya data gitu ya, dengan 4 variabel, yaitu yang pertama variabel motivasi, lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kinerja. Yang pertama itu dengan keempat variabel ini saya menarik 7 hipotesis penelitian sebagai berikut. Nah, jadi untuk judul penelitiannya ini adalah pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Hotel Ayana di Jimbaran. Hipotesisnya adalah ini, teman-teman ya. Yang pertama ada motivasi pengaruh positif signifikan terhadap disiplin kerja Hotel Ayana. Yang kedua, lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap disiplin kerja karyawan Hotel Ayana. Yang ketiga, ada motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel Ayana. Yang keempat, ada lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja hotel karyawan Ayana. Terus yang nomor 5, ada disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan hotel. Nah, yang keenam, ada motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Jadi ini, teman-teman. Kemudian yang nomor 7, ada lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Nah, jadi itu hipotesis yang ketika buat berdasarkan variabel ini. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke SPSS, teman-teman ya. Nah, jadi ini SPSS-nya di sini. Ini datanya sudah Kartika masukin. Jadi untuk cara memasukkan data, teman-teman bisa lihat di YouTube gitu ya tutorialnya. Karena ini untuk mempersingkat durasi video, jadi ketika langsung masukkan aja di awal. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita tambahkan dulu teman-teman jumlah dari masing-masing indikator, jumlah dari masing-masing variabel. Nah, jadi kita sekarang lanjut ke ini, menjumlahkan masing-masing variabel, teman-teman. Jadi kita klik ini, kita klik transform compute variable. Nah, jadi kita reset dulu ya, karena kita udah pakai ini aplikasinya tadi. Jadi ini kita pertama tambahkan motivasi x1.1 tambah motivasi x1.2. Silahkan. Nah, jadi ini x2 kita pindah ke sini, x3 ini kita pindah ke sini, dan x5 kita pindah ke sini. Nah, jadi kita ini target variabelnya itu, karena ini variabel motivasi, untuk lebih gampang gitu ya kita ingatnya, boleh kita x1 total, jadi total x1. Oke. Nah, ini kita minimize. Nah, jadi ini teman-teman. Selanjutnya kita jumlahkan total x2. Jadi kita reset dulu. x2 total, ya teman-teman ya.
Jadi X2 kita pindah ke sini, tambah ini pindah, terus ini pindah. Jadi kita oke. Terus ini, nah sudah teman-teman. Terus sekarang kita tambahkan lagi, kita reset dulu, jadi M total. Jadi M ini ditambah ini, terus tambah nih. Nah, jadi kita oke. Nah, lagi satu nih. Kita ke sorry, ke ini. Reset, kita masuk ke Y total. Masukkan Y, tambah nih. Jadi kita oke. Nah, di sini udah teman-teman. Jadi karena ini angkanya ini itu kan nggak ada angka desimalnya ya, nggak ada sekian angka di belakang koma tuh nggak ada. Jadi ketika mau ubah, ini ubahnya di variabel view, desimalnya mau ketik biar apa namanya, biar gampang gitu lihatnya, biar enak dilihat gitu. Terus ini no. Oke. Nah, kan udah berubah. Nah, terus kita ke uji yang pertama nih teman-teman. Uji yang pertama itu ada uji normalitas data menggunakan uji QS atau Kolmogorov-Smirnov test. Nah, jadi untuk langkah pertama kita analyze dulu teman-teman. Kita cari, kita regresi dulu ini dengan regression linear. Nah, jadi kita riset dulu ini. Nah, jadi yang pertama kita masukkan M total sebagai dependent variable. Untuk X1, X2 kita masukkan sebagai independen. Nah, jadi karena ini ada dua variabel dependen ya. Jadi untuk yang pertama, karena hipotesisnya X1, X2 terhadap M, jadi kita masukkan ini dulu. Gitu. Terus kita save, kita centang under standardize. Continue, lalu oke. Nah, di sini ada datanya sudah muncul nih teman-teman ya. Jadi di sini ada model summary. Jadi model summary ini ada R square-nya, nanti kan kita masukkan ke Word gitu. Karena di dalam pertanyaannya itu ada disuruh memasukkan R square. Jadi ini dia teman-teman. Kemudian ini juga termasuk uji uji PET atau analisis jalur. Jadi nanti kita tidak perlu mengujinya lagi karena kita udah uji dari awal gitu. Jadi kita minimize dulu ini, itu kan persamaan 1 ya teman-teman ya. Sekarang kita ke persamaan 2. Persamaan 2 kita ke regression linear. Jadi kita keluarkan ini, atau kita beriset juga boleh, kita keluarkan ini, terus masukkan Y sebagai variabel dependent. Kemudian M, karena hipotesisnya ada lalu M gitu ya, makanya X1 melalui M terhadap Y gitu. Jadi kita masukkan M ini ke variabel independen teman-teman. Kemudian save, under standarnya sudah dicentang, kita klik continue. Kemudian kita oke. Nah, ini juga datanya sama teman-teman ya. Nah, terus ini kita ada tambahan 2 variabel nih. Jadi untuk mempermudah kita ubah aja namanya ya. Jadi ini itu kan X1, 2. Jadi X1, X2 sebagai independen terhadap M sebagai variabel dependen. Kemudian yang kedua itu ada persamaan X1, 2M terhadap Y gitu. Nah, di sini kan berubah dia. Jadi ini lebih gampang kita ngingat gitu ya. Nah, kemudian itu untuk analisis regresinya. Sekarang kita baru ke analisis normalitas menggunakan metode uji QS.
KS. Nah, di analyze, kemudian di sini kita klik one sample KS. Nah, kemudian kita akan menguji dua persamaan. Yang pertama persamaan X12 terhadap M. Jadi ini teman-teman, kita ekspor ke sini, terus oke. Nah, jadi ini dia. Ini dia one sample Kolmogorov Smirnov test atau bisa one sample KS. Nah, ini kan yang persamaan pertama. Jadi kita cari lagi persamaan yang kedua. Habis itu baru kita masukkan datanya ke Word gitu ya. Jadi ini kita reset dulu. Kita masukkan yang kedua nih. Oke. Nah, ini ada dua data. Nah, ini bisa dilihat. Nah, jadi kita sekarang ke Word, ke pembahasan. Nah, jadi nih, ini uji asumsi klasik yang pertama itu ada uji normalitas data menggunakan uji QS. Atau one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, jadi di sini bagaimana cara kita membaca data ini adalah lihat dari nilai signifikan to tail 0,004. Jadi berdasarkan data ini dapat ditarik pernyataan sebagai berikut. Berdasarkan uji normalitas di atas, nilai signifikansi dari model 1 yaitu 0,04 kurang dari 0,05 yang artinya nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, jadi syarat untuk uji normalitas menggunakan uji QS ini adalah 0,05 teman-teman. Kalau kurang dari 0,05, jadi nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Kalau lebih dari 0,5, itu berdistribusi normal. Nah, untuk yang persamaan kedua, ini ada uji normalitas model 2 atau persamaan kedua yang X1, X2, dan M terhadap Y. Nah, ini ada hasil signifikannya itu 0,08. Jadi, kita dapat tarik kesimpulan bahwa berdasarkan uji normalitas di atas, nilai signifikansi dari model 2 yaitu 0,8 kurang dari 0,05. Sorry, ini 0,008 itu kurang dari 0,05 yang artinya nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, yang ini juga sebenarnya 0,0. Nah, jadi begitu teman-teman untuk penjelasan mengenai uji normalitas melalui GQS gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke uji multikolinearitas menggunakan uji tolerance dan FIF teman-teman. Jadi yang pertama itu kita analyze dulu. Terus ke regression. Di sini sama teman-teman, kita menggunakan dua persamaan. Yang pertama itu M sebagai dependent, X1, X2. Di save, kita udah nggak dicentang. Terus kita ke statistik teman-teman. Ini kita centang collinearity diagnostic. Continue. Oke. Nah, jadi ini dia datanya teman-teman ya. Jadi di coefficient ini ada tolerance sama FIF. Nanti kita akan jelaskan. Sekarang kita minimize dulu. Kita lakukan uji yang persamaan yang kedua. Kita ke regression linear. Kita reset dulu. Persamaan yang kedua itu Y sebagai dependent X total melalui M. Di statistik itu collinearity diagnostik. Jadi continue. Oke. Nah, jadi ini teman-teman ya. Ini dia ujinya. Jadi untuk pembahasannya kita langsung saja ke Word biar lebih gampang ya. Jadi ini uji multikolinearitas menggunakan uji toleransi dan FIF. Nah, jadi untuk yang persamaan pertama, ini teman-teman bisa lihat di nilai toleransi ini ya, sama yang FIF. Nah, ini dia.
Nah, untuk nilai toleransi ini kan 0,404 gitu ya. Terus dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis multikolinearitas di atas, diperoleh nilai toleransi masing-masing variabel sebesar 0,804 lebih dari 0,10 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan nilai VIF diperoleh masing-masing variabel sebesar 1,244 kurang dari 10,00 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Terus di sini syarat untuk uji multikolinearitas ini 0,10 teman-teman. Jadi kurang dari 0,10 itu akan terjadi multikolinearitas, sedangkan lebih dari 0,10 itu tidak terjadi multikolinearitas. Makanya di sini 0,804 lebih dari 0,10 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Nah, kemudian untuk persamaan yang kedua, ini ada X1, X2 melalui M terhadap Y. Jadi ini ada toleransi gininya, nilai toleransinya sama nilai VIF-nya. Jadi kita tarik kesimpulan, peraturannya sama teman-teman ya. Jadi berdasarkan hasil analisis multikolinearitas di atas, diperoleh nilai toleransi masing-masing variabel sebesar 0,685 untuk X total. Jadi X totalnya ini untuk 0,722. 722 itu untuk X2 dan 0,662 itu untuk total M. Lebih dari 10, 0,10 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Dan sedangkan untuk VIF itu syaratnya 10,00. Jadi di sini untuk nilai VIF-nya itu masing-masing variabel sebesar 1,456 untuk total X, total X1, 1,385 untuk total X2, dan 1,511 untuk total M. Ketiga variabel ini itu kurang dari 10,00 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Nah, itu tadi untuk uji multikolinearitas menggunakan uji toleransi dan VIF, teman-teman ya. Uji yang selanjutnya itu ada uji heteroskedastisitas mempergunakan uji Greiser. Nah, jadi di dalam uji ini akan melewati 3 ujian, teman-teman. Yang pertama itu ada uji linier, terus ada uji absolut, dan kembali ke uji linier lagi. Nah, jadi gimana caranya? Mari kita terapkan. Pertama, jadi teman-teman ya, karena ya di awal tadi kita udah uji regresi ya, uji analyze atau uji regresi itu ini dia hasilnya teman-teman. Jadi untuk tahap yang uji pertama kita nggak usah uji lagi gitu ya, karena udah tadi di awal. Terus sekarang kita lanjut ke uji nomor 2. Nanti kita pakai datanya yang ini ya, X1, 2 terhadap M sama X1, 2M terhadap Y. Jadi kita ke transform, kita compute variabel. Nah, kita reset ini teman-teman. Jadi ini kita, karena kita ini uji absolut gitu ya, kita kasih aja nama biar enggak, ini kita ABS strip M, karena ini terhadap M gitu ya, datanya yang pertama, persamaan pertama itu kita buat aja gitu biar lebih gampang. Terus kita di function group, kita klik all 2 kali, terus klik ABS. Nah, jadi oke. Nah, jadi ini dia teman-teman ya. Ini dia nanti datanya yang masuk di coefficient ini dia ya, yang akan untuk dianalisis yang tahap yang ketiga. Kemudian sekarang kita ke tahap yang nomor 3. Kita selesaikan satu-satu dulu ya. Jadi kita ke regression linear. Nah, jadi yang bedanya di sini adalah kita kan sudah uji absolut tadi ya. Jadi ABS-nya itu kita sebagai variable dependent sekarang teman-teman. Dan X1 itu sebagai independen, X2 sebagai independen. Terus
Kita klik save dulu, udah centang apa? Oh enggak. Kita cancel. Kita langsung ke statistik. Kita centang collinearity diagnostic. Nah, jadi ini teman-teman ya. Jadi ini tadi salah. Jadi ini nggak usah dicentang collinearity diagnostic karena udah tadi di di uji yang nomor 2. Sekarang kita save. Oke. Nah, jadi ini dia teman-teman ya datanya. Koefisien A-nya itu nanti yang dimasukkannya itu yang di nilai signifikannya teman-teman. Nah, nanti sekarang kita ke uji yang kebersamaan kedua dulu. Tadi kan yang absolute M ya, terhadap M. Sekarang yang kita terhadap I. Kita ke transform, compute. Kita riset dulu, kita kasih nama ABS terhadap Y. Ya. Kita Y-nya besar aja. Nah, jadi ini dia datanya. Terus kita double klik all, terus ABS. Sorry, seharusnya sekali nih. ABS. Oke. Jadi karena tadi salah ketik gitu ya. Jadi aku ini aja, seharusnya ini baru 2 kali. Sedangkan ini sekali. Nah, itu bisa di oke. Nah, udah. Jadi ini datanya teman-teman ya. Sekarang kan jadi udah kedua persamaan diuji yaitu absolute M dengan absolute Y. Sekarang kita ke pembahasan teman-teman ya. Nah, jadi ini kan udah multikolonialitas. Nah, ini uji heteroskedastisitas mempergunakan uji Glatzer. Nah, jadi kita lihat di nilai signifikan ini teman-teman. Nah, jadi berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji heteroskedastisitas model 1 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 1,00. Sebesar 1,000 lebih besar dari 0,05. Maka keseluruhan data atau variabel bebas kita terbebas dari heteroskedastisitas. Jadi ini teman-teman, untuk syaratnya itu 0,05. Kalau lebih dari 0,5 itu terbebas, variabelnya terbebas dari heteroskedastisitas. Sedangkan kurang dari 0,05 variabelnya tidak bebas dari heteroskedastisitas. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi untuk yang persamaan kedua itu ada X1, X2 lalu M terhadap Y. Nah, jadi ini dia teman-teman. Kita lihat di signifikansi nilainya. Jadi semua 1,00 ya. Jadi kita lihat di sini. Kita bahas di sini pernyataannya. Berdasarkan uji heteroskedastisitas model 2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan sebesar 1,00 lebih besar dari 0,01. Maka keseluruhan data atau variabel bebas kita terbebas dari heteroskedastisitas. Nah, jadi begitu teman-teman untuk uji heteroskedastisitas ini mempergunakan uji Glatzer. Nah, yang pertanyaan selanjutnya itu ada disuruh mencantumkan uji PET teman-teman, atau analisis jalur dan R-square. Nah, jadi yang pertama kita bahas ke uji PET dulu teman-teman. Nah, uji PET itu seperti yang ketika jelasin tadi, uji PET itu ada di awal karena kita udah uji ya. Jadi ini dia teman-teman di koefisien R. Nah, jadi ini nilai signifikansinya itu kita lihat di sini. Nah, sama kan? Jadi untuk ini cara membaca tabel ini kita lihat di nilai signifikansi. Dan berdasarkan nilai ini kita dapat menyimpulkan atau menarik kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu X1 0,001 dan X2 sama dengan 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa regresi model 1 yakni variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap M. Nah, kemudian untuk uji regresi yang model 2 teman-teman. Nah, uji X1, X2 melalui M terhadap Y ini dia. Nah, kemudian ini dia nilai signifikansinya. Ya, teman-teman ya.
Jadi dapat ditarik kesimpulan di sini sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu X1 0,391 dan X2 sama dengan 0,006. Lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa regresi model 2 yakni variabel X1 dan X2 dan M berpengaruh signifikan terhadap Y. Oke, teman-teman ya. Jadi untuk uji analisis jalur atau PET itu sudah selesai, teman-teman. Sekarang kita ke R2 karena disuruh menyantumkan R2 gitu ya. Jadi ini dia teman-teman ya. R2, makna dari R2 yang diperoleh. Yang udah kita analisis tadi ya. Jadi ini ada di model summary ini teman-teman yang di awal. Nah, jadi di sini ada dua persamaan. Yang pertama ada ini R2-nya 0,338. Nah, kita dapat jelaskan di sini dari kesimpulan bahwa besarnya nilai R2 yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,338. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap M adalah sebesar 33,8%, sementara sisanya 66,2% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Nah, kemudian itu untuk persamaan model 1, teman-teman. Untuk yang kedua, itu ada persamaan model 2, yaitu dengan X1, X2, dan M terhadap Y. Nah, itu ada nilainya 0,467. Nah, berdasarkan data di atas, maka dapat ditarik pernyataan atau kesimpulan sebagai berikut. Besarnya nilai R2 yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,467. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1, X2, dan M terhadap Y atau X1, X2 melalui M terhadap Y, itu juga bisa ya, adalah sebesar 46,7%, sementara sisanya 53,3% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Terima kasih.